Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Apriana Sandra, PKK 1 semester 1 dengan NIM 24101083. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas ilmu sosial dengan meresum materi pertemuan ketiga yang berjudul interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu, kelompok, atau antara kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, formal atau informal, dapat berupa kerjasama atau antara konflik. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat lebih dari satu pelaku. Yang kedua, terjadi komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, terdapat dimensi waktu yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Yang keempat, terdapat tujuan-tujuan tertentu. Yang kelima, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan satu pihak dengan pihak lain yang terjadi secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif atau membangun. Interaksi asosiatif ini terdapat 4 poin, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Interaksi disosiatif atau memecah. Interaksi disosiatif adalah situasi saat hubungan antara individu atau kelompok bersifat konfrontatif atau tidak seimbang. Interaksi ini terdapat 3 poin, yaitu misalnya persaingan, konflik, kontravensi. Fungsi interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial memiliki banyak fungsi, di antaranya pembentukan identitas sosial, pembentukan kelompok, penyesuaian sosial, kontrol sosial. Contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga, misalnya orang tua berinteraksi dengan anak melalui komunikasi dan pembelajaran. Yang kedua, di tempat kerja, misalnya berbicara dengan rekan kerja, berkomunikasi dalam pertemuan tim, atau hanya berbagi informasi dan ide-ide. Yang ketiga, di sekolah, siswa berbicara dengan guru dan teman sebaya melalui proses belajar mengajar. Ini adalah cara untuk membangun hubungan, belajar dan satu sama lain dan merasa terhubung. Yang keempat, di masyarakat, misalnya kerja bakti di jalan, itu dapat menguasai hubungan sosial dari rasa kebersamaan. Konsep interaksi sosial dan jenis-jenisnya. Konsep interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling mempengaruhi satu sama lain melalui tindakan, reaksi, atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis atau kategori utama: interaksi asosiatif membangun dan interaksi disosiatif memecah. Interaksi asosiatif atau membangun adalah jenis interaksi yang cenderung mempererat hubungan antara individu atau kelompok, serta mendukung kerjasama dan kesatuan dalam masyarakat. Di interaksi asosiatif ini terdapat 4 poin, yaitu kerjasama, yang memiliki pengertian di mana individu atau kelompok bekerja sama
untuk mencapai tujuan yang sama dan memiliki contoh, misalnya proyek kelompok di sekolah, gotong royong di desa, kerja tim di tempat kerja. Akomodasi yang memiliki pengertian proses penyelesaian antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan untuk mengurangi konflik dan hidup berdampingan secara damai, dan memiliki contoh, misalnya mediasi di dalam sengketa negosiasi antara dua perusahaan yang bersaing, perjanjian damai antara dua negara yang berlaku. Yang ketiga, asimilasi yang memiliki pengertian proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda beradaptasi dengan menggabungkan unsur-unsur budaya menjadi satu kesatuan sosial yang lebih besar dan memiliki contoh, misalnya pindahan dan dapat menyesuaikan diri dengan budaya baru dengan mengambil bahasa, menghadiri acara budaya, dan mengambil bagian dalam komunitas baru. Yang keempat, akulturasi yang memiliki arti proses penerimaan dan penyisihan budaya-budaya dari satu kelompok atau kelompok lain tanpa kehilangan identitas budaya aslinya, dan memiliki contoh akulturasi budaya rumah adat Minangkabau, menggabungkan unsur dari kebudayaan asli dengan pengaruh budaya asing seperti Cina, Arab, dan Eropa. Yang kedua itu menjelaskan tentang interaksi disosiatif atau memecah, adalah jenis interaksi cenderung memecah belah atau menimbulkan perselisihan antara individu dan kelompok, seringkali disertai dengan konflik atau pertentangan, misalnya persaingan, konflik, kontravensi, persaingan yang memiliki pengertian proses di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama dan memiliki contoh, misalnya persaingan dalam dunia bisnis. Kedua, konflik yang memiliki pengertian proses di mana individu atau kelompok berhadapan secara langsung dan memiliki contoh, misalnya pertikaian antara dua kelompok masyarakat. Yang ketiga, kontravensi yang memiliki pengertian bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Memiliki contoh, misalnya sindiran dalam percakapan, protes damai dan kritis, tajam terhadap kebijakan tanpa tindakan langsung. Fungsi dan dampak interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki fungsi dan dampak yang beragam, di antaranya. Yang pertama, fungsi. Interaksi sosial memiliki beberapa fungsi, di antaranya membangun hubungan dengan orang lain, saling membantu saat kesulitan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan rasa kepedulian. Yang kedua, dampak. Interaksi sosial memiliki dampak positif dan negatif, di antaranya mempererat hubungan antara manusia, membantu dalam kehidupan sehari-hari, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang. Nah, jadi kesimpulan pada resum ketiga ini adalah interaksi sosial adalah komponen dalam kehidupan masyarakat karena menentukan bagaimana individu dan kelompok berhubungan satu sama lain. Jenis-jenis interaksi baik yang asosiatif maupun diasosiatif memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial, menjaga keseimbangan, dan memfasilitasi perubahan dalam masyarakat. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Sekian video saya ucapkan banyak terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Juwata.